konferensi pers sore hari ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung sebagai rangkaian kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan dalam beberapa hari kemarin dari hari Rabu dan Kamis 21 hingga 23 September 2022 di beberapa tempat di Jakarta dan di Semarang. Dari 10 tersangka yang KPK tetapkan, telah dilakukan upaya penanganan terhadap 7 tersangka. Kemarin memang kami sampaikan ada 6 tersangka yang langsung kami lakukan upaya pasal penanganan. Namun setelah itu ditambah ada 1 orang lagi sehingga total sudah 7 orang tersangka yang dilakukan upaya hukum pasal penahanan. Dan ada koreksi yang ingin kami sampaikan bahwa sebelumnya terkait dengan 7 orang tersangka yang dilakukan penahanan ini atas salah satu nama kemarin berinisial RM seharusnya adalah berinisial MA, yaitu PNS pada Mahkamah. Kemudian kami sampaikan sebagai koreksi. Dan hari ini kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut terkait dengan 1 orang lagi tersangka dari 4 orang tersangka yang kemarin belum memenuhi panggilan penyidik dan akan disampaikan secara lengkap terkait dengan penanganan lanjut. Sudah hadir bersama kita sore hari ini yang pertama yaitu pimpinan KPK Alex dan yang kedua anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Bapak Insiat Kadafi, dan yang ketiga adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Bapak Dr. Zahrul Rabain. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang telah KPK lakukan dalam perkara ini. Silakan Pak Alex. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Untuk perkara ini KPK telah menetapkan dan menunjukkan orang sebagai tersangka sebagai berikut: SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung; ETP, Hakim Judisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung; DY, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung; MH, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung; NA, PNS Mahkamah Agung; AB, PNS Mahkamah Agung; JT, pengacara; ES, pengacara; HT, swasta selaku debitur operasi simpan pinjam; ID, IDKS, swasta selaku debitur operasi simpan pinjam ID. Beberapa tersangka sudah dilakukan penahanan sebagai berikut: DTP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, D ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YT ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada KPC1. KPK juga segera menjadwalkan memanggil IDKS dan HT untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dan menghadap tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari operasi simpan pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yaitu BP dan IS.
saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan IS belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IPKS dengan masih mempercayakan JP dan IS sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, juga JP dan IS melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan ketentuan JP dan IS. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan JP dan IS yaitu DJ dengan adanya pemberian sejumlah uang. DJ selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DJ dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan JP dan IS pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh JP dan IS pada DJ sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DJ dibagi lagi dengan pembagian DJ menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang menerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan JP dan IS pastinya didapatkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP IP pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari DJ ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DJ dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tersangka SD bersama DS, ETP, MH, NA, dan AB sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Selanjutnya barangkali dari MA barangkali akan menambahkan. Silakan. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua Kamar Pengawasan MA yang punya Bapak Dr. Baik Miknya belum nyala. Selamat sore semuanya. Pertama-tama kami dari Mahkamah Agung di satu sisi merasa sangat prihatin dengan kejadian seperti ini yang telah terjadi, dan di satu sisi yang lain kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh
KPK itu dalam rangka membersihkan aparatur di lingkungan peradilan yang merupakan visi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung berusaha selama ini dan tidak henti-hentinya meningkatkan kredibilitas daripada aparatur pengadilan. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan memberikan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK, dan kami menyerahkan permasalahan ini dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK. Dan kami akan mendukung hal ini, akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan oleh KPK di dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan memberikan data-data atau apa yang dibutuhkan oleh KPK dalam hal ini. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada KPK untuk menyelesaikannya secara hukum, tentu saja dengan mengemukakan asas praduga yang tidak bersalah sesuai dengan asas hukum pemeriksaan kita. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baik. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrul Habain. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Bapak Azim Ziad Kadafi untuk memberikan beberapa poin terkait dengan perkara. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata, yang saya hormati Dr. Zahrul Habain, Ketua Kanal Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menghadiri undangan untuk melakukan konferensi bersama di sini antara 3 lembaga untuk menyatakan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini, apalagi kasus OTT berikut pengembangannya, kemudian melibatkan seorang hakim agung dan seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung sebagai tersangka. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi yang sama-sama kita tahu menjadi benteng terakhir dari peradilan. Tentu saja concern kami sangat kuat terhadap kasus ini. Tetapi di sisi lain, kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang mau kemudian mengerahkan tenaga dan pikirannya guna mengungkap praktek korupsi di sektor peradilan. Kami dari Komisi Yudisial sangat mendukung apabila KPK berkenan untuk berfokus pada isu judicial corruption ke depannya. Dan apa yang sedang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa berjalan, di mana bahkan sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di lembaga peradilan masih kemudian bisa menjadi
tersangka dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh KPK. Kami di sini 3 lembaga tentu saja punya kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki banyak luxury karena punya kewenangan untuk menjalankan upaya paksa dan mendapatkan bukti-bukti secara lewat berbagai langkah ya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Di sisi lain, kami Komisi Yudisial punya kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi menjaga, mengawasi serta mendisiplinkan hakim dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi ruang lingkup kewenangan kami adalah terhadap hakim, dan kebetulan dari daftar tersangka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, ada 2 hakim yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, Mahkamah Agung, di mana di sebelah kiri saya hadir Bapak Dr. Zahrul Rabain yang merupakan Ketua Kamar Pengawasan, itu membawahi badan pengawasan yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur peradilan. Nah, saya rasa 3 lembaga dengan kewenangan yang berbeda ini tidak semestinya kita lihat sebagai kewenangan perbedaan yang diametral, tetapi ada potensi untuk kemudian melakukan kolaborasi dari waktu ke waktu. Kami tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam sistem penanganan perkara, termasuk juga dalam pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Karena itu kami ke depan menawarkan diri dan mendorong agar kolaborasi untuk deteksi dini guna pencegahan dan penindakan ya, terhadap perilaku yang menyimpang, apalagi jika sudah melibatkan transaksi perkara dan korupsi, itu bisa dilakukan oleh ketiga lembaga ke depannya. Kemudian kami juga sebagai lembaga Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan dalam ruang lingkup kewenangan kami. Tetapi tentu saja kami akan menghormati juga ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena itu, pemeriksaan yang akan kami lakukan akan kami terus koordinasikan baik dengan KPK maupun dengan Mahkamah Agung soal timingnya, apakah bersamaan dengan berjalannya proses penegakan hukum atau sesudah itu nanti kami akan berkomunikasi secara erat dengan kedua lembaga. Dan terakhir, kami mendukung sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zahrul, kami di Komisi Yudisial juga mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan perkara ini setuntas-tuntasnya dengan segala data, pengetahuan, keahlian, network, infrastruktur yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dinsyah Terapi. Baik, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa konferensi pers Mau diwat nggak, Pak Haji? salah satu bentuk sinergi dari 3 lembaga, Mau diwat nggak, Pak Haji? MA dan KY, dan bagaimana sinergi untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing secara independen sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis, saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama kami